Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ruli di channel Lata Chapter. Kali ini saya akan membahas tentang bleed air regulator dan pressure regulator shut-off valve pada pesawat Boeing 737 Next Generation. Yang mana pressure regulator dan shut-off valve seperti namanya, pressure regulator. Jadi sebagai meregulate pressure agar output dari engine bleed air sebelum masuk ke manifold yaitu sebesar 42 psi plus minus 8 ya. Kemudian pressure regulator shut-off valve. Nah, shut-off valve-nya ini sebagai shut-off engine bleed air. Jadi ada hubungannya dengan switch yang di kokpit. Jadi ketika switch bleed air untuk engine kita on, maka akan memberikan electrical control ke bar ya, dan memberikan komen pada pressure regulator shut-off valve menggunakan pneumatic ya. Jadi dia electrical control pneumatic actuated. Pneumatic ini digunakan untuk menekan chamber yang ada di pressure regulator dan shut-off valve, sehingga pressure regulator dan shut-off valve dia akan terbuka ya. Jadi dia sebagai shut off-nya. Nah, untuk fungsi shut off dari PRSOV ya, kita singkat aja ya, pressure regulator and shut-off valve kita singkat menjadi PRSOV. Nah, untuk shut off-nya atau untuk off-nya PRSOV itu ada kondisi tidak normal juga ya. Jadi ketika normal itu ketika on dia akan open, ketika off dia akan close. Nah, ketika kondisi tidak normal ya, ketika kondisi tidak normal adalah ketika engine fire. Ketika engine fire handle ditarik, maka PRSOV akan close. Kemudian pada saat apa lagi? Pada saat engine start ya, yang diambil inputan dari start valve-nya. Jadi ketika start valve open, maka PRSOV akan automatic close. Kemudian yang terakhir adalah kondisi ketika bleed trip. Bleed trip baik over temperature ataupun over pressure. Maka bleed air regulator akan memerintahkan pressure regulator shut-off valve untuk close. Ya, jadi ada 3 kondisi tidak normal. Misalkan kondisi ketika engine fire handle ditarik, kemudian ketika start engine ya, yang diambil inputannya dari posisi start valve, dan yang terakhir adalah kondisi bleed trip. Baik bleed trip karena over pressure ataupun bleed trip pada saat over temperature. Ya. PRSOV ini dia normalinya close. Jadi dia spring loaded yang ada di chamber B modulate to close. Spring loaded yang di chamber B dibantu juga oleh pressure dari downstream PRSOV yang fungsinya untuk meregulate agar pressure tetap di maintain 42 psi plus minus 8 ya. Kemudian untuk pressure yang di chamber A dikoneksikan ke termostat 450. Nah, jadi selain pressure regulator dan shut-off valve, PRSOV ini juga bertugas untuk membatasi engine bleed air temperature. Jadi tidak boleh melebihi dari sampai 490. Jadi dia memaintain ketika terdeteksi 450, maka termostat akan membuang pressure control dari bleed air regulator ke PRSOV, sehingga PRSOV akan modulate ke open dengan harapan pressure akan berkurang. Ketika pressure akan berkurang, maka temperatur pun akan ikut berkurang. Jadi di maintain agar tidak over temperatur. Apabila sudah mencapai 490, apa yang akan terjadi?
maka akan terjadi bleed trip. Tetapi sebelum kita mengurangi dari pressure engine bleed air, nah sebelum sensor 450 itu ada sistem yang namanya pre-cooler. Nah, sistem pre-cooler ini akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi udara didinginkan dulu nih, dimaksimalkan dulu. Tetapi apabila temperatur sudah tidak bisa diturunkan oleh pre-cooler, maka dengan terpaksa pressure regulator satu valve akan mengurangi pressure. Ya. Nah, kita lihat ya gambarnya di sebelah saya. Ini ada pressure regulator satu valve dan ada juga bleed air regulator. Yang kita lihat di bawah, pressure regulator satu valve, PSOV, dia ada pressure control yang di bawah ya. Jadi control air port dia sebagai chamber A untuk menekan PSOV agar open. Kemudian ada downstream sense port ya, dia untuk sebagai feedback dari downstream PSOV ya, sebagai regulate. Jadi fungsinya untuk meregulate agar output dari pressure regulator satu valve itu sekitar 42 psi plus minus 8. Kemudian di sini ada bleed air regulator, dia ada latching solenoid, kemudian ada control air port, supply air port ya. Jadi supply air port yang diambil dari interstate, baik itu dari pressure stage 5 ataupun stage 9 ya. Kemudian ada juga pressure relief valve. Nah, di sini juga dipasangnya upper pressure switch. Ketika upper pressure switch ini mendeteksi adanya upper pressure sebesar 220 psi pada supply port, maka akan mengindikasikan bleed trip di kokpit. Ketika bleed trip terjadi, maka kondisi tidak normal. Ya, kemudian relay akan menginstruksikan bleed air regulator untuk menutup PSOV. Kita lihat gambar selanjutnya ya. Nah, kemudian ini adalah sensor 450 derajat Fahrenheit. Sensor yang digunakan sebagai limit temperatur ya. Jadi ketika temperatur sudah mencapai 450 derajat Fahrenheit, maka pressure regulator satu valve akan modulate close. Tujuannya untuk mengurangi pressure udara ya, dengan harapan temperatur akan ikut berkurang. Ya, semakin panas maka tekanan akan semakin berkurang ya. Jadi akan semakin modulate ke close. Apabila sudah mencapai 490 maka akan terjadi kondisi bleed trip ya. Jadi ada satu sensor lagi. Nah, kemudian ini adalah skematik dari bleed air regulator dan juga pressure regulator satu valve ya. Jadi kita akan bahas kondisi ketika normal. Jadi kondisi ketika switch engine bleed air di off adalah seperti ini ya. Jadi latching solenoidnya itu posisi menutup ballnya ya, ball yang nanti dia sebagai pintu pressure control yang masuk ke chamber A. Kemudian PSOV juga kondisinya spring loaded to close. Ya, jadi kita bisa lihat ya, masih close. Nah, kemudian pressure di tapping dari interstate manifold. Kita lihat gambar selanjutnya. Ya, kemudian dia dicek oleh upper pressure switch. Apabila upper pressure switch mendeteksi pressure lebih dari 220 psi, maka dia akan bleed trip. Ketika normal, maka dia akan lanjut. Seperti biasa, di komponen regulator ada namanya reference pressure regulator, yang mana dia tugasnya dengan variatifnya inlet pressure, dia buat konstan pressure control untuk digunakan sebagai actuating PSOV ya, dengan cara menekan chamber A. Nah, kita lihat ada relief valve juga. Relief valve di sini berfungsi apabila pressure reference regulatornya itu tidak bekerja secara maksimal sehingga overpress, sehingga agar tidak merusak komponen yang lainnya dipasanglah pressure relief valve.
Nah, di sini ada latching solenoid. Latching solenoid ini dia akan bekerja tergantung dari posisi switch yang ada di kokpit, ya. Jadi di engine bleed air panel, kalau misalkan kita switchnya di off, maka dia akan menutup. Tetapi ketika switchnya kita on, kita coba on ya, kita on, kemudian kita lihat posisi ballnya akan ke bawah, ya, sehingga pressure control output dari reference pressure regulator akan menekan chamber A. Kita lihat yang warna merah ya, chamber A. Ketika chamber A tertekan, maka valve akan berubah ke posisi open. Nah, pressure yang ada di chamber A yang tugasnya untuk menekan itu juga standby di sensor 450 ya. Kemudian untuk chamber B dia ada spring dan ada juga pressure dari downstream PSOV. Sekali lagi tugasnya untuk meregulate agar outputnya dijaga 42 PSI plus minus 8. Ya, jadi ini kondisi ketika normal. Ketika switchnya di on, maka PSOV akan open. Sehingga engine bleed air baik yang didapatkan dari stage 5 ataupun stage 9 ya, didistribusikan ke manifold ya, ke pneumatic manifold dan siap digunakan oleh user. Nah, sekarang kondisi ketika terdeteksi downstreamnya sudah besar ya. Jadi dia perpindahan dari stage 9 kemudian stage 5. Nah, ketika PSA sudah mencapai 42 PSI, maka PSOV sudah tugas meregulate ya, jadi tidak fully open. Ketika PSA-nya lebih dari 42 PSI, dia akan pelan-lahan ke posisi close yang tugasnya untuk memaintain. Semakin besar N1 ketika pesawat sedang take off ya, maka PSOV tidak akan fully open. Jadi dia meregulate ya, dibantu oleh pressure downstream dari chamber B. Jadi perbandingan pressure yang di chamber A dan di chamber B itu menentukan pressure outlet dari PSOV. Ya, agar ketika posisi throttle dimanapun, baik itu full power ya, jadi baik N1-nya 90, 80, 70, 60, itu tetap outputnya tetap dijaga 42 PSI plus minus 8 ya. Nah, ini kondisi dia sedang modulate. Nah, untuk memaintain pressure, karena downstream pressure-nya itu sudah mulai naik dan naik ya. Nah, sekarang kondisi yang kedua adalah ketika mendeteksi temperatur. Kita lihat sensor yang 450, dia mendeteksi panas ya. Ketika dia mendeteksi panas dan temperaturnya sudah mencapai 450 derajat Fahrenheit, maka dia akan mulai membuang pressure control yang sebelumnya digunakan untuk menekan chamber A. Besar kecilnya buangan pressure tergantung dari temperatur. Semakin panas, maka pressure pada chamber A akan semakin berkurang. Sehingga chamber B akan semakin menekan ke atas. Sehingga pressure regulator satu valve akan modulate ke close. Ya. Bahkan ketika temperatur sudah mencapai 490, maka pressure regulator satu valve akan fully close. Dan sekali lagi akan ada indikasi bleeding. Ya. Jadi PSOV ini sangat penting. Selain dia membatasi pressure, dia membatasi juga temperatur. Ya, ketika pre-cooler tidak bekerja secara maksimal. Ya, tapi kalau pre-coolernya bekerja secara maksimal, pressure regulator satu valve sebagai pressure regulator. Ya. Terus kemudian ketika terjadi overpress nih, contoh gambar sebelah ya, maka langsung relay pada akau ya akan memberikan komen ke latching solenoid untuk menutup supply pressure control, sehingga
PSOV akan spring loaded ke close position. Nah, pada PSOV ini juga dia ada manual override sebagai indikator ataupun sebagai isolate. Jadi kita bisa isolate di close position. Ya, takutnya PSOV ini tidak bekerja secara normal atau tidak bekerja sebagaimana mestinya. Nah, kemudian yang terakhir ini ada grafik ya, lanjutan dari video sebelumnya. Nah, kita ulangi lagi ya. Jadi dari ketika N1, ketika advance, N1 sekitar 50-60% itu perpindahan dari stake 9 ke stake 5. Nah, karena stake 5 itu hanya cek Palep, yang meregulate tugasnya adalah PSOV. Ya, jadi ketika PSA sudah mencapai 42 PSI, kita lihat grafiknya ya. Jadi dari 60% ke atas sampai 90% N1 itu tugasnya yang meregulate PSA adalah PSOV. Ya, jadi serviceable PSA-nya yaitu 42 PSI plus minus 8. Kita baca grafiknya ya. Jadi yang sebelumnya kita ulangi lagi, ketika engine start idle PSA 18 PSI, kemudian PSA sampai N1 30 itu masih belum diregulate oleh HSV. Ya, karena PSA-nya emang belum sampai di 32 plus minus 6. Nah, ketika PSA-nya sudah mencapai 32, maka HSP sudah mulai bertugas untuk meregulate. Ketika N1 mencapai sekitar 50% ya, di situ mulai perpindahan dari stake 9 ke stake 5. Ketika sudah menggunakan PSA dari stake 5, maka kita sudah tidak menggunakan PSA dari stake 9. HSP akan close, bergantian menggunakan stake 5. Ketika tekanan pada stake 5 sudah mencapai 42 PSI, maka di sini PSA regulator satu Palep sudah bertugas untuk memaintain PSA agar tetap di 42 PSI berapapun N1 dari engine ya. Jadi variabel dari tekanan bleed air ya yang dihasilkan dari stake 5 itu diregulate oleh PSOV. Ya. Jadi paling itu saja. Kalau misalkan ada yang mau tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Maaf apabila terjadi kesalahan ya. Kalau ada kesalahan, mohon maaf. Di sini hanya sharing, bukan untuk mengajarkan. Dan sangat senang apabila video ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan. Apabila ada pertanyaan ataupun ada requestan, bisa WhatsApp ataupun email ke saya ya. Saya akan sangat senang apabila menerima komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.